Halo semuanya, selamat datang di podcast TAP. Di podcast kali ini kita bakal membahas teknik pengambilan gambar frame by frame, topik yang lagi hits banget nih di dunia fotografi. Dan gua di sini nggak sendirian nih, gua ditemani dengan narasumber yang super kece yaitu Bro Danis yang ahli di bidang fotografi. Halo Danis, apa kabar? Halo Fairuz, wah senang banget nih gue bisa diajak ke podcast lu. Oke deh Bro, langsung kita mulai aja pembahasannya biar teman-teman yang lagi nonton biar paham. Oke. Jadi gini Bro, sebenarnya banyak nih yang masih bingung apa sih dasar-dasar pengambilan gambar itu. Nah, untuk dasar-dasar pengambilan gambar ini ya, itu menurut gue itu ada 3 hal penting. Pertama tuh ada komposisi, terus ada pencahayaan, terus yang terakhir tuh ada sudut kamera. 3 hal itu ya Bro. Iya. Boleh nggak Bro dijelasin satu-satu aja biar semuanya makin paham. Nah, pertama itu ada komposisi. Nah, komposisi itu kayak gimana kalian ngatur objek itu biar nanti objeknya itu kelihatan rapi sama menarik. Nah, terus juga kalian bisa pakai contohnya aturan rough order di mana bayangin aja di layar kamera itu dibagi jadi 9 kotak. Nah, nanti objek utamanya itu ditaruh di garis potong biar nanti kelihatan enak dilihat gitu loh. Nah, biar simetris juga. Nah, terus ada pencahayaan. Nah, pencahayaan ini penting ya buat pengambilan gambar juga biar nanti hasil fotonya itu ada emosinya, ada suasananya gitu loh. Nah, itu kita bisa contohnya itu suasananya itu kayak suasana romantis bisa, dramatis bisa, ceria juga bisa. Nah, ini tuh kita bisa pakai cahaya alami, cahaya matahari, atau mungkin bisa pakai cahaya studio gitu. Nah, terus terakhir ada sudut kamera. Sudut kamera ini misalnya kalian mau gambarnya itu kelihatan gede ya. Nah, mau kelihatan gede, kelihatan gagah gambarnya itu kalian bisa pakai low angle atau pengambilan gambar dari bawah. Nah, terus juga ya kelihatan gede gitu. Nah, terus ada kalau kalian pengen gambarnya itu kelihatan kecil, kalian bisa ngambilnya dari high angle atau pengambilan gambar dari atas. Gitu. Iya Bro. Jadi pengambilan gambar itu banyak banget ya Bro caranya, bukan asal jepret aja ya Bro. Iya dong, kan kalau asal jepret kan semua kan juga bisa. Iya, apa nih Bro? Nih ngomongin soal cuan nih. Bro, kita bisa nggak sih dapetin cuan bermodalkan kamera biasa aja atau kamera HP lah gitu? Bisa banget dong. Pengambilan gambar nih dari HP juga bisa dapat duit. Contohnya nih, kalian bisa juga misalnya contohnya? Misalnya kalian bisa jual foto. Nah, jual foto ini ada banyak ya. Kalian bisa jualnya tuh di website bisa atau enggak jual langsung hasil foto. Kalau di website tuh ada banyak website bisa buat jual foto, jual beli foto. Contohnya itu ada Shutterstock. Terus misalnya NFS juga bisa. Terus bisa di NSFP juga bisa. Yeah. Nah, nanti kenapa bisa dapat di situ? Itu tuh nanti bakal ada royalti. Di mana nanti kalau ada yang mau download, ada yang beli foto, nanti kita dapat duitnya gitu loh. Nah, terus juga kalian mungkin bisa bikin akun sosial media, di mana nanti kalian bisa upload foto kalian di IG lah atau enggak di Twitter, di TikTok juga bisa mungkin biar nanti kan kalau ada yang lihat nanti ada yang tertarik sama foto kita jadi klien gitu kan. Terus juga mungkin kita jadi fotografer juga bisa. Fotografer itu juga ada banyak kayak fotografer berita ada, fotografer komersial juga ada fotografer freelance juga ada. Banyak banget ya Bro caranya. Jadi intinya bukan soal dari alat tapi kita gimana cara ngembangin ide sama konsisten ya Bro. Ya benar banget, dan lagi-lagi tuh harus konsisten pastinya. Oh iya. Nih Bro, kalau kita mau jadi fotografer itu apa sih tantangan yang sering mereka hadapi di luar sana? Nah, untuk tantangan nih banyak ya. Gue juga pernah ngerasain kadang-kadang, sering gitu ngerasain awal-awal karir gue. Nah, misalnya tantangan pertama tuh kurangnya device, kurangnya peralatan dan lain-lain. Misalnya pasti ngerasa kalau peralatan kita tuh jelek, kurang atau kurang mumpuni lah, bilangnya gitu, jelek ya kasarnya gitu ya. Terus yang kedua tuh misalnya kita nggak punya ide, nggak punya tekniknya gitu kan, nggak tahu tuh harus pakai gaya apa juga, nggak punya skill doang, nggak punya skill gitu loh, kayak skill isu lah kasarnya gitu kan. Nah terus juga mungkin kurang percaya diri ya sama hasil foto kita sendiri, hasil karya kita sendiri.
Ini sering banget ya terjadi, bukan cuma dalam pengambilan foto doang. Hampir semua kita kalau misalnya berkarya, entah bergambar, entah bermusik itu pasti bakal ada namanya itu kurang percaya diri pastinya dengan hasil karya kita. Terus juga apa ya? Nah ini nih, misalnya kalian susah dapat klien. Nah ini gue juga pernah ngerasain kayak, waduh ini gue udah jual foto gue tapi kok nggak dapat pelanggan gitu. Terus susah gitu, ya susah. Sering banget itu gue dapetin tuh kalau keluhan orang di luar sana. Terus solusinya itu gimana bro? Nah, ada solusi nih. Nah, solusi misalnya yang pertama tadi kurangnya device, kurang apa sih yang lu gitulah device jelek. Nah, itu kalian buang-buang tuh pemikiran kayak gitu. Kenapa? Karena ya pasti awalnya kalian memang belajar gitu pasti pakai device yang biasa-biasa aja, pakai peralatan yang biasa-biasa aja pastinya. Karena ya pasti awal-awal tuh pasti harus pakai yang biasa-biasa dulu, jangan langsung pakai yang bagus, itu mah enak banget. Iya benar. Terus juga misalnya tadi teknik. Nah, teknik nih kalian itu jangan cuma itu jangan cepet nyerah. Kalian itu juga harus latihan. Dan latihannya itu bisa banyak loh. Kalian bisa juga kayak cari di TikTok ada, di YouTube ada banyak tutorial ya? Iya, banyak tutorial. Ini udah tahun 2025. Kalian masa kok masih udah zaman modern ini? Masa gitu aja nggak bisa nyari-nyari doang. Terus juga saya kurang percaya diri tadi. Nah, kurang percaya diri tuh ini termasuk emosi ya, termasuk pemikiran juga. Jadinya itu buang-buang aja sih pemikiran kayak gitu juga lagi. Karena ya pede. itu sih harus buang-buang hal-hal yang nggak pede itu tadi yang kita virus. Terus juga misalnya kalau cuan itu sih yang pasti gimana bilangnya ya itu sih harus bersabar lagi sih. Harus lagi-lagi bersabar kan, harus kerja keras lagi, latihan lagi biar nanti konsisten biar nanti hasil fotonya itu bisa bagus. Karena ya pasti kenapa gak tertarik itu biasanya tuh ya fotonya kurang menarik. Nah, gitu Ya semua dimulai dari hal kecil dulu gitu ya bro. ya, lagi-lagi dimulai dari hal kecil. Oke deh bro, jadi kalau gue simpulin dari podcast kali ini, intinya tuh ya sebenarnya teknik pengambilan gambar itu ada banyak ya caranya ya bro. Ya ada banyak. Jadi bukan asal jepret aja ya. Ya lagi-lagi bukan asal jepret aja. Begitu kan semua kan juga bisa. Udah gitu dari kamera biasa pun kita bisa dapetin cuan yang banyak ya bro. Bisa. Intinya harus ya punya ide yang bagus sama konsisten ya. Ya lagi-lagi konsisten, juga lagi-lagi tuh harus nyari ide ya. Kalian nyari ide itu juga boleh loh, referensi gitu dari sosial media, dari apa aja, banyak dari dunia ini pasti banyak. Lihat-lihat aja sekitar pasti dapat referensi biasanya. Oke teman-teman, makasih banget nih buat Bro Danis yang udah sharing ilmu keren untuk hari ini. Ya, makasih juga ya Pak Yahus sudah ngajak gua di podcast hari ini, dan semoga ilmu yang gua share hari ini tuh bisa bermanfaat bagi anak muda sekarang, biar nanti mereka jadi lebih percaya diri buat berkarya. Oke deh, itu dia obrolan kita pada podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oh ya, jangan lupa, tiap frame itu punya cerita.